Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan berkata ketika sudah diputuskan al-amru, semua perkara nanti pada hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'adal haqq, Allah sudah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, wa wa'adtukum, aku pun juga memberikan janji. Tapi apa beda janji Allah dengan janji setan? Janji setan semuanya bohong, palsu. Fa akhlaftukum, ya, aku mengingkarinya, kata setan. Aku akhlaftukum, ya, aku mengingkarinya, menyalahinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, kata setan, iblis, aku tidak mempunyai sultan, kekuatan, kemampuan terhadap kalian, illa an da'autukum, ya, melainkan aku hanya menggoda, mengajak, ya kan? Tidak bisa setan menjadikan kita jahat. Dia hanya menyeru, menggoda, membisik. Fastajabtum li, masalahnya apa? Kalian menjawab, menjawab atau memenuhi panggilanku, godaanku. Fala talumuni, ya. Maka ketika itu hari kiamat nanti setan mengatakan, fala talumuni, jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Sama-sama kita hari ini dalam kesulitan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan iblis atau setan mengatakan, inni kafartu, aku mengingkari, kufur, bima asyraktumuni min qabl, terhadap apa yang kalian sekutukan aku dahulu, ya. Jadi ada manusia yang mensekutukan setan, ya, itu bekerja sama dengan iblis atau menjadi pengikutnya. Jadi setan ketika itu mengatakan, inni kafartu, aku kufur, mengingkari, ya, tidak setuju, ya. Setan tidak setuju dengan kita mengikuti dia, ya. Nanti dia bilang, hari ini dia setuju, ya kan, nanti dia buang badan, inni kafartu, aku mengingkari, ya, menyalahi, ya. Innaz zalimin, sesungguhnya orang-orang yang zalim, kata Allah, lahum azabun alim, mereka mendapatkan, ya, yaitu siksaan Allah nanti, azab yang pedih pada hari berbangkit. Syekh Syarawi dalam kitab ini, ya, Tafsir Asy-Syarawi halaman 20-36, beliau menyatakan setan tidak memiliki, laisa lahu sultan, tidak memiliki sultan atau kekuatan. Sultan artinya apa? Kemampuan, kekuatan, kekuasaan kepada manusia. Alal insan an yaqharahu, memaksa mereka, ala fi'alin la yuriduhu, untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak mereka inginkan. Ai laisa lahu sultanul qahri, yaitu dia, setan atau iblis, tidak memiliki sultanul qahri, yaitu kemampuan untuk memaksa. Kalau kita jenderal, kita bisa paksa, ya, anak buah kita untuk pergi ke sana, pergi kemari, buat ini, buat itu, karena dia punya sultan, punya kekuasaan, punya apa, kemampuan. Tapi coba kopral nyuruh jenderal, bisa nggak? Nggak bisa, karena dia tidak mampu. Sama juga setan pun tidak mampu, tidak ada sultanul qahri, kemampuan dia untuk memaksa. Walaysa lahu sultan ala an yuqni al-insana bil ma'siyah. Sama juga setan pun tidak bisa yuqni, ya, tidak mempunyai kemampuan, kekuatan, kekuasaan untuk yuqni al-insan, menjadikan manusia itu, ya, menjadi apa? Menerima, ya, menerima, ya, bisikan setan untuk meyakini kemaksiatan itu adalah hal yang benar, ya. Maksiat itu
Kalau ditanya orang yang mencuri pun dia tidak akan suka barangnya dicuri. Dia pencuri ya kan. Suka enggak barang dicuri? Jadi setan tak akan bisa memaksakan atau menanamkan pemahaman itu mencuri itu sesuatu yang baik, yang benar, tak akan bisa. Semua orang tak suka dengan perbuatan itu. Buktinya mana? Pencuri pun tidak suka barangnya dicuri. Jadi setan tak mempunyai sultan dari dua sisi ini. Dia tak bisa berargumen untuk memaksakan kita untuk meyakini maksiat itu adalah suatu kebenaran. Wa hadza ismuhu sultanul hujjah, ya. Ini namanya sultan al-hujjah, yaitu argumen. Sultan naw'an. Jadi sultan itu ada dua jenis. Qahrun, yaitu pemaksaan, liman la yuridul fi'la, terhadap orang yang tidak mau melakukan suatu perbuatan, dipaksa. Yang kedua, wa iqna', sultan iqna', yaitu kita meyakinkan orang, yaj'aluka taqbal al-fi'la, yaitu supaya engkau menerima suatu perbuatan, suatu amalan atau suatu konsep pemikiran, wa anta radin, dengan keridhaan, kita terima maksiat itu dengan keridhaan. Yang kita terima mencuri itu adalah hal yang baik, hal yang terpuji. Setan tak mampu, ya. Jadi itu iqna' namanya, berargumen. Syaitan laisa lahu sultanul qahri ala amalin la nuriduh. Jadi setan tidak memiliki sultan untuk memaksa kita melakukan amal yang tidak kita inginkan. Wa laisa lahu sultanul hujjah, dan dia tidak juga memiliki sultanul hujjah atau argumentasi. Liqni'ana bi an naf'al ma la nuridu an naf'alah, supaya kita melakukan sesuatu yuqni'a, supaya dia meyakinkan kita untuk melakukan apa yang tidak kita ingin melakukannya. Jadi apa masalahnya sehingga kita kalah? Kenapa kita menjadi tergelincir? Kenapa manusia menjadi berbuat yang tidak baik? Maka di sini kata Syekh Syarawi, walakin al-mas'alah anna waswasata syaitan. Ada namanya waswas syaitan. Ada bisikan atau godaan, ya. Syaitan wajadat hawa. Dia menemukan, ya, bisikan itu menemukan hawa. Jadi dalam diri kita ini ada namanya hawa, ya, fi nufusina, dalam diri kita. Fatabi'nahu, sehingga kita mengikuti bisikan godaan tersebut. Jadi masalah ini kita ada hawa. Maka dalam surah An-Nazi'at, ya, Allah katakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, ya, otomatis dia akan menahan dirinya daripada hawa nafsu, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai ma'wa, sebagai tempat tinggalnya. Jadi ibarat benteng yang kokoh. Kalau benteng itu kokoh, musuh masuk sulit. Tapi kalau bentengnya rapuh, ya kan, musuh yang lemah pun bisa menang, ya kan. Jadi setan ini sebenarnya lemah, ya, godaannya lemah. Tapi masalahnya kita lemah, sama-sama lemah, ya kan. Jadi kalau kita kuat, setan menggoda kita, mudah-mudahan kita bisa bertahan. Jadi ketika dalam diri manusia itu banyak peluang kejahatan, pasti setan langsung menang dia. Makanya dalam surah Al-Hujurat, ya, Allah gambarkan sifat, ya, para sahabat itu apa? Mereka itu dijadikan indah, ya, keimanan dalam diri mereka. Perbuatan baik, ketaatan itu manis. Dan dijadikan kemaksiatan itu yaitu hal yang dibenci. Mereka, Allah letakkan dalam hati mereka itu benci kepada dosa, benci kepada maksiat. Nah, kalau sudah dalam hati itu ada kemanisan iman dan kebencian kepada kemaksiatan, maka pasti setan paling sulit untuk menggodanya. Tapi kalau dalam hati itu ada kecintaan untuk bermaksiat dan ibadah pun payah, maka setan akan sangat mudah menggodanya. Jadi inilah hawa ini adalah kecenderungan kepada hal yang negatif, ya. Jadi kata Syekh Syarawi,
Ya, godaan itu wajadat hawa. Godaan setan menemukan hawa dalam diri kita. Kecenderungan-kecenderungan yang negatif, masih banyak lagi virus ya kan. Jadi ibarat api, ya, dia langsung nyambar kalau ada minyak pertalitnya gitu kan. Situ ada minyak bensin ya kan, datang api langsung akan nyambar dia. Ya, jadi ketika bisikan datang dalam diri manusia itu ya banyak ya hal-hal yang negatif, maka langsung dia akan cepat ya, nyambungnya. Tapi kalau dalam diri manusia itu imannya kuat, mudah-mudahan ada pertahanan ya. Setan akan terus menyerang ya, musuh kita tidak nampak ya. Jadi kita mesti selalu dan tetap siaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.